Sebuah peristiwa besar terjadi. Bangsa Bulgar Volga secara resmi masuk Islam. Dan disinilah kita sampai pada satu titik penting yang sering luput disebut. Bahwa bangsa Bulgar Volga ini kawan-kawan menjadi daulah muslim pertama dalam sejarah. Bukan Seljuk, bukan Utsmani, bukan yang sering kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini kawan-kawan. Di video ini kita nggak cuma ngomongin sejarah, kita bakal menghidupkannya kembali. Sejarah tentang peradaban besar yang pernah menerangi dunia. Tentang Islam yang datang bukan cuma membawa agama, tapi ilmu, keadilan, dan peradaban. Inilah kisah Islam dan bangsa Turki. Kisah para gazi, kisah para ulama, dan para pemimpin yang mengubah arah sejarah. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, siapkan hati, siapkan pikiran, karena perjalanan kita mulai. Oke ya kawan-kawan, kita rewind. Ini bukan rewind yang biasa. Ini rewindnya jauh banget. Jauh sebelum manusia itu ribut soal batas negara. Jauh sebelum dunia itu dipotong jadi peta warna-warni. Saat itu belum ada visa, belum ada paspor, belum ada kata-kata dan pernyataan ini wilayah siapa. Ibaratnya dunia waktu itu masih open world kawan-kawan. Belum ada sekat dan belum ada pagar ya. Kalau seandainya kita bayangkan kita berdiri di masa itu, kita nggak bakal lihat garis-garis lurus yang ada di atlas. Yang ada tuh cuma langit luas dan bumi yang seolah-olah nggak dimiliki oleh manusia manapun. Nah, di tengah dunia yang masih liar itu, di sekitar pegunungan yang bernama Altai, lebih tepatnya di selatan sungai Yenisei, hidup satu bangsa yang nggak lahir dari kenyamanan. Mereka ini bukan bangsa yang tumbuh di tanah yang subur dengan hasil panen yang melimpah. Mereka ini bukan bangsa yang bangun pagi, lalu santai, lalu pergi ke pasar, bukan. Nah, di wilayah ini suhunya itu dingin. Ini bukan dingin yang biasa, ini dinginnya ekstrim, luar biasa ekstrimnya kawan-kawan. Lalu jarak antar suku itu jauh-jauh. Justru karena jarak antar suku itu jauh-jauh, jadi mereka ini memilih pola hidup manusia nomaden kawan-kawan. Bayangin nih, hidup tanpa rumah permanen, tanpa kota, tanpa pasar, nggak ada tembok, nggak ada istana megah. Yang ada tuh cuma seputaran tenda dan padang rumputnya. Semua pindah, ngikutin musim. Kalau seandainya rumput habis ya pindah. Kalau seandainya cuaca berubah ya pindah juga. Kalau sungai membeku ya cari tempat lain. Kalau sekarang itu mirip hidup survival mode. Tapi ini bukan game kawan-kawan. Ini hidup nyata. Nggak ada tombol respawn, nggak ada tombol save file gitu kan. Salah langkah dikit ya bisa hilang ditelan badai salju tuh. Uniknya bangsa ini bukan sekedar bangsa yang bertahan hidup. Mereka bukan cuma mikir besok kita mau makan apa gitu. Tapi mereka juga mikir kami ini siapa dan kami ini datang dari mana. Dan dari pertanyaan itulah ceritanya jadi beda. Karena banyak bangsa yang bisa bertahan, tapi nggak semua bangsa mikir soal identitas tuh. Nah, dari situlah identitas itu lahir. Pelan-pelan, dari cerita yang diwariskan di sekitaran api unggun, dari kisah nenek moyang yang diulang-ulang setiap malam, dari legenda yang bikin anak-anak mereka tuh tumbuh dengan kebanggaan. Mereka ini adalah bangsa Turki kuno kawan-kawan. Bukan bangsa yang tanpa arah, bukan kumpulan orang-orang yang secara kebetulan hidup. Jadi mereka ini punya cerita kawan-kawan, punya asal-usul dan punya silsilah. Dan ini penting kawan-kawan, karena di dunia tanpa batas negara, identitas itu bukan ditentukan oleh garis peta, tetapi oleh ingatan kolektif. Kalau ibaratnya sekarang, ini mirip orang yang nggak cuma tahu nama, tapi juga tahu riwayat keluarganya. Tahu siapa kakeknya, tahu dari mana moyangnya datang, tahu nilai apa yang dijaga dari turun-temurun. Menurut kepercayaan mereka, garis keturunan bangsa Turki ini sampai ke Yafet, putra Nabi Nuh. Artinya apa? Artinya mereka menempatkan diri dalam garis sejarah umat manusia pasca banjir besar. Bukan cuma sekedar bilang, oh nenek moyang kita orang padang rumput. Tapi lebih dalam dari itu kawan-kawan.
Ini bukan sekedar cerita leluhur, tapi cara mereka memahami posisi di dunia ini. Karena setelah air bah besar itu, dalam cerita yang mengisahkan Nuh, umat manusia memulai ulang peradaban. Dan menyebut nama Yafet berarti mengatakan, kami ada di bab awal sejarah manusia. Kalau zaman sekarang ini seperti bangsa yang sadar sejarah kami itu panjang dan kami bagian dari cerita besar manusia, bukan hanya pemain figuran, bukan catatan kaki, tapi bagian dari narasi utama tuh. Dan ini penting banget kawan-kawan. Tapi dari semua nama dan cerita leluhur mereka, ada satu sosok yang muncul paling awal setiap orang Turki itu bicara soal asal-usul. Satu nama, satu figur, dan satu legenda. Beliau adalah Oguz Khan, kawan-kawan. Oguz Khan ini bukan sekadar tokoh, ia adalah simbol. Simbol pemersatu dan titik mula. Ibaratnya Oguz Khan ini seperti founding father dalam versi epik dan mitologinya Turki kuno, kawan-kawan. Dalam kisah-kisah Turki kuno, Oguz Khan ini bukan cuma pemimpin biasa. Dia digambarkan luar biasa sejak lahir. Tumbuh cepat, kuat, cerdas, punya visi besar. Dan menurut tradisi Turki, Oguz Khan itu hidup di masa Nabi Ibrahim. Disinilah ceritanya makin menarik. Karena kalau benar begitu, berarti dia hidup di era pergeseran besar dalam sejarah Tauhid. Era Nabi Ibrahim yang dikenal bapak para nabi, penghancur berhala dan simbol keteguhan iman. Dan Oguz Khan ini kawan-kawan, disebut sebagai sosok yang memeluk Islam. Dan bahkan ini yang paling penting. Di dalam tradisi mereka, Oguz Khan ini dipercayai sebagai Zulkarnain. Tokoh besar yang dikenal dalam kisah Islam sebagai raja yang adil, penjelajah timur dan barat. Sosok yang membangun dinding untuk melindungi manusia dari kekacauan, dan namanya pun bahkan disebut dalam kitab suci. Bayangin sebuah bangsa yang bilang, pendiri kami, dia bukan cuma legenda lokal, tapi dia adalah figur kelas dunia. Nah, ini bukan sekadar kebanggaan kawan-kawan. Ini adalah bentuk positioning sejarah. Kita lanjut, masih di satu nama yaitu Oguz Khan. Karena dari Oguz Khan ini cerita bangsa Turki itu mulai bercabang-cabang ya. Oguz Khan ini punya 6 orang anak, yaitu Gun, Ay, Yildiz, Gok, Dak, dan Deniz. 6 nama, 6 cabang, dan 6 jalur sejarah. Kalau sekarang ini mirip satu keluarga besar yang anak-anaknya nyebar, mendirikan komunitas sendiri, tapi tetap membawa satu nama asal. Beda wilayah, beda tantangan, dan beda dinamika. Oguz Khan ini kawan-kawan membagi garis keturunannya tuh ke dalam 2 sisi besar. Kayak 2 sayap, beda arah, tapi tetap satu tubuh. Nah, kita mulai dari sisi kanan. Yang dalam tradisi Oguz punya posisi penting. Ada nama Gun. Dari Gun ini lahirlah Qay, Bayat, Al-Kaifli, dan Karefli. 4 nama ini nanti bakal sering muncul di sejarah Turki. Ini tuh ibarat keluarga inti yang kelak punya pengaruh besar. Nah, kita lanjut ke Ay. Dari Ay lahirlah 4 kelompok lagi, yaitu Yazir, Dodger, Dodurga, dan Yabirli. 4 nama ini kalau kita ibaratkan Oguz itu seperti sebuah jaringan, kelompok Ay ini salah satu not utamanya tuh. Nah, kita masih di sisi kanan, kita ketemu Yildiz. Dari Yildiz lahirlah Afsar, Qarik, Bikdili, dan Korkin. Nama-nama ini nanti nyebar luas, ikut arus migrasi, ikut perang, ikut bangun wilayah. Semua keturunan ini berada di sisi sebelah kanan. Karena itu mereka dikenal sebagai kelompok Oguz sebelah kanan. Nah, di sisi lain, ceritanya belum selesai kawan-kawan. Ada sebelah kiri. Bukan lawan, bukan pesaing, tapi itu pasangan. Inilah keseimbangan dalam struktur Oguz. Bukan soal dominasi, tapi ini soal harapan. Muncul nama Gok. Dari Gok, lahirlah Bayindir, Pacenek, Kafundur, dan Cenay. Lalu dari Dak, lahirlah Salur, Eimur, Alayunlu, dan Uregir.
Mereka ini seperti frontliner yang sering berada di garis depan. Terakhir Denis, dari dia lahir Iqdir, Bugdus, Yifa, dan Qinik. Nah, nama-nama inilah kelak punya peran besar dalam sejarah Turki dan dunia Islam. Sekarang kita berhenti sejenak. Karena di antara banyak nama, di antara banyak kelompok, banyak jalur sejarah, ada satu nama yang perlu kita sorot lebih dekat, yaitu Salur, kawan-kawan. Nah, Salur ini bukan sekedar nama kelompok. Salur ini adalah pendiri kelompok Salur, satu figur penting dalam garis besar Oghuz. Di antara percabangan besar itu, Salur itu bukan cuma bagian dari daftar. Dia merupakan simpul, kawan-kawan. Setelah Salur, tongkat sejarah nggak jatuh begitu aja. Ia berpindah tangan ke satu nama berikutnya, yaitu Chanakhan. Dan disinilah ceritanya mulai berubah arah. Chanakhan ini memeluk Islam, dan ini penting, kawan-kawan. Ini bukan keputusan kecil, bukan keputusan diam-diam, bukan juga keputusan urusan pribadi semata. Ini adalah keputusan seorang pemimpin yang dalam struktur masyarakat nomaden, pemimpin bukan cuma simbol. Dia adalah pusat gravitasi yang menentukan gerak arah kelompoknya. Nah, kalau sekarang ini seperti kepala komunitas yang ngubah arah nilai organisasinya tuh. Bukan cuma update aturan, tapi update cara pandang hidup. Nah, lalu dampaknya apa, kawan-kawan? Nah, dampaknya itu nggak instan. Dampaknya itu nggak meledak. Dampaknya itu nggak dramatis di satu malam. Perubahannya tuh pelan, tapi pasti. Satu kelompok ngelihat, ya kelompok lain ngikutin. Sedikit demi sedikit, Islam tuh mulai masuk ke ruang hidup bangsa Turki. Bukan lewat paksaan, tapi lewat keteladanan dan pengaruh. Lewat interaksi, lewat perdagangan, lewat dakwah, ya lewat hubungan antar bangsa di jalur-jalur besar Asia Tengah. Nilai tauhid mulai menyatu dengan karakter nomaden yang tangguh. Keberanian tetap ada, dan kehormatan tetap dijaga. Dan sejak titik itu, kawan-kawan, lahirlah sebutan baru, yaitu Turki Iman. Artinya cukup jelas, yaitu orang Turki yang beriman atau Turki Muslim. Ini bukan cuma identitas agama ya, kawan-kawan, tapi ini identitas baru sebagai bangsa. Karena ini bukan sekedar kata-kata, kami udah ikut agama baru nih. Tapi lebih dalam dari itu. Ini adalah pernyataan bahwa kami tuh menemukan arah hidup baru. Kalau ibaratnya sekarang itu seperti rebranding, tapi bukan demi citra hidup, melainkan demi arah hidup tuh. Dan waktu terus jalan, lalu lidah orang-orang memendekkannya sampai akhirnya tinggal satu kata yang kita kenal hari ini adalah Turkmen. Satu kata, satu identitas, dan satu fase baru dalam sejarah Turki. Karena ketika identitas suku bertemu dengan iman, maka yang lahir tuh bukan cuma komunitas, tapi peradaban tuh, kawan-kawan. Ada satu hal yang perlu kita lurusin, ini penting. Islam itu masuk ke bangsa Turki bukan lewat paksaan, bukan lewat pedang, dan bukan lewat teror. Ini bukan cerita takluk lalu ikut. Justru sebaliknya, Islam itu masuk lewat sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa, yaitu dari perdagangan, kawan-kawan. Awalnya memang ada ekspansi. Qutaibah bin Muslim membuka wilayah Bukhara dan berhasil membangun masjid pertama di tahun 713 Masehi. Secara politik, ini langkah besar. Secara simbol, ini penting. Tapi jujur saja, itu belum cukup buat bikin bangsa Turki itu langsung masuk Islam. Masjid memang berdiri, tapi hati mereka tuh belum tentu ikut. Yang benar-benar mengubah keadaan itu bukan pasukan, bukan pejabat, bukan pidato, tapi interaksi harian. Pedagang Muslim datang, berdagang, hidup, berdampingan, dan disitulah bangsa Turki mulai melihat Islam dari jarak dekat. Mereka lihat akhlak, kejujuran dalam transaksi, janji yang ditepati, timbang yang gak dikurang-kurangin, sikap yang tenang, cara hidup yang tertib. Kalau sekarang ini ibarat seperti ketemu orang yang gak banyak bicara soal nilai, tapi hidupnya sendiri itu sudah jadi contoh. Pelan-pelan bangsa Turki pun mulai mikir gini, ini agama aneh? Enggak. Ini agama merusak budaya kami? Juga enggak.
Justru mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Islam itu nyambung, nilai keberanian ada, kehormatan ada, kesetiaan pada janji ada, kepemimpinan yang adil ada banget itu. Nah, disiplin hidup juga ada, dan Islam bukan datang buat menghapus jati diri mereka, tetapi menyempurnakannya. Dari situlah keputusan besar itu diambil. Bukan karena kalah perang, bukan karena takut, bukan karena dipaksa. Justru bangsa Turki itu memeluk Islam dengan senang, dengan sadar, dan dengan sukarela. Dan ini penting kawan-kawan, karena agama yang masuk lewat hati itu akan bertahan lebih lama daripada agama yang masuk lewat tekanan. Di sini kita lanjut ya kawan-kawan. Karena ada satu hal menarik kalau kita geser pandangan ke Turki bagian utara. Ceritanya agak beda jauh. Karena di sana Islam lebih dulu masuk. Bukan lewat jalur yang sama, bukan lewat tokoh yang sama, tapi lewat bangsa yang luput dibahas, yaitu bangsa Bulgar. Dalam sumber-sumber Arab, mereka ini disebut Saqalibah, dan ini perlu diluruskan dari awal bahwa ini bukan Bulgaria modern yang kita kenal hari ini kawan-kawan. Nama Bulgar itu sudah dikenal jauh sebelum, bahkan sejak tahun 482. Artinya apa? Artinya jauh sebelum Eropa Timur punya bentuk seperti sekarang, nama ini sudah beredar di peta dunia kuno. Nah, ceritanya itu setelah Attila Dahan wafat di tahun 453, sesuatu yang besar pun terjadi. Persatuan Han yang selama ini jadi kekuatan penahan mulai pecah. Dan dari pecahan-pecahan itu, bangsa Turki Bulgar mulai bergerak. Mereka mendirikan kekuasaan luas, membentang dari Kaukasus sampai ke Danube. Tapi tekanan datang dari mana-mana. Salah satunya dari bangsa Qajar. Nah, akibat dari tekanan ini, sebagian bangsa Bulgar memilih pindah. Nah, mereka bergerak ke wilayah Dobruja. Ini bukan pelarian panik kawan-kawan, tapi ini relokasi strategis demi bertahan hidup. Dan keputusan itu terbukti cepat kawan-kawan. Di wilayah baru ini, bangsa Bulgar hidup makmur, stabil, tertata, dan berpengaruh kawan-kawan. Kalau diibaratkan sekarang ini, seperti fase golden age-nya sebuah bangsa. Tapi ya, sejarah selalu bergerak dan perubahan terbesar pun datang. Di tahun 864, pemimpin mereka yang bernama Parskan mengambil keputusan besar. Dia memeluk Kristen dan mengganti namanya menjadi Boris Khan, kawan-kawan. Sejak saat itu, Bulgar Danube mulai berbaur dengan bangsa Slavia. Pelan-pelan, generasi demi generasi, identitas lama memang gak hilang, tapi perlahan melebur. Tapi ada satu hal yang menarik dari cerita ini kawan-kawan. Jejak Turki mereka tuh gak benar-benar hilang. Walaupun identitas politik berubah, agama mereka berganti, tapi warisan budaya tetap tinggal. Buktinya bahasa Bulgaria modern masih menyimpan kosakata Turki kuno. Karena bahasa itu ya seperti fosil hidup ya kawan-kawan. Ia menyimpan jejak masa lalu yang nggak bisa dihapus begitu aja. Jadi walaupun bangsa Bulgar Danube ini akhirnya dikenal sebagai bagian dari Eropa Slavia, akar Turki mereka ini masih bisa ditelusuri. Dan ini ngasih kita satu pelajaran penting kawan-kawan. Bahwa sejarah bangsa Turki nggak bergerak di satu arah. Ia bercabang, menyebar, meninggalkan jejak-jejak di tempat-tempat kadang nggak kita duga. Dan di titik inilah, kita mulai paham bahwa betapa luasnya pengaruh bangsa ini. Oke kawan-kawan, sementara cabang Bulgar yang di Danube memilih jalur Eropa. Ada cabang lain yang mengambil arah berbeda, mereka tidak ke barat, tapi mereka ke utara. Mereka menetap di sepanjang sungai Volga. Nah, sungai Volga ini kawan-kawan seperti jalur logistik internasional di zamannya. Dan seperti cerita sebelumnya nih, Islam itu datang bukan dengan suara yang keras, tapi lewat langkah pelan. Lagi-lagi dari pedagang muslim ya kawan-kawan. Di tengah suasana itu muncul seorang pemimpin yang melihat sesuatu yang berbeda. Melihat sesuatu yang konsisten dan melihat sesuatu yang masuk akal. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Tapi kan Al-Mis tidak berhenti di situ. Ia sadar satu hal penting, kalau iman tanpa ilmu nggak akan kokoh. Maka di tahun 920, dia mengirim utusan ke Baghdad untuk meminta 3 hal penting. Yaitu dia meminta ulama, dia meminta ilmu, dan dia meminta arsitektur. Dan permintaan itu tidak diabaikan.
2 tahun setelah itu, rombongan dari kekhalifahan Abbasiyah datang ke Volga untuk bawain permintaan dari Khan Almis ini, kawan-kawan. Dan di tahun yang sama, sebuah peristiwa besar terjadi. Bangsa Bulgar Volga secara resmi masuk Islam. Dan bukan dengan diam-diam, bukan dengan setengah-setengah, tetapi menjadikan Islam sebagai identitas bangsa mereka. Dan disinilah kita sampai pada satu titik penting yang sering luput disebut, bahwa bangsa Bulgar Volga ini, kawan-kawan, menjadi daulah muslim pertama dalam sejarah. Bukan Seljuk, bukan Utsmani, bukan yang sering kita dengar, tapi ya mereka, kawan-kawan. Lalu ya arah angin mulai berubah di abad ke-13, kawan-kawan. Dari timur datang badai besar, yaitu bangsa Mongol. Dan benar, kawan-kawan, di tahun 1236 bencana itu tiba. Atas perintah Batu Khan, kota-kota Bulgar dihancurkan. Bukan ditaklukkan pelan-pelan, tapi diratakan. Masjid, pasar, dan permukiman semua kena dampaknya. Ibaratnya ini seperti total kolaps sebuah peradaban. Tapi satu hal penting dari bangsa ini, kawan-kawan, mereka nggak gampang hilang. Dari puing-puing kehancuran ini, mereka bangkit lagi di bawah kekuasaan Golden Horde. Memang strukturnya berubah, nama politiknya berubah, tapi manusia tetap sama dan imannya masih ada. Namun ya, luka lama belum sempat benar-benar sembuh. Datang hantaman berikutnya, kali ini dari tokoh besar lain, yaitu Emir Timur atau Timur Leng. Gelombang demi gelombang konflik mengguncang wilayah itu. Kalau sebelumnya mereka tuh jatuh, kali ini mereka ditekan terus-menerus. Dan akhirnya bangsa Bulgar Volga kehilangan kemandirian politiknya. Mereka tidak lagi berdiri sebagai daulah sendiri. Mereka berada di bawah kerajaan Qajan. Bukan lenyap, bukan musnah, tapi berubah bentuk. Sementara Bulgar Volga bertahan di tengah badai, di tempat lain, bangsa Turki Muslim itu mulai bangkit. Kali ini lewat satu nama besar, yaitu Daulah Karakanli. Ini bukan kerajaan kecil, kawan-kawan. Ini adalah tonggak, karena daulah ini juga menjadikan Islam sebagai agama resmi mereka. Dan di balik perubahan itu ada satu figur kunci, yaitu Satuk Bugrakan. Namanya dikenal dalam dua identitas, yaitu sebagai pemimpin Turki Satuk Bugrakan, dan sebagai Muslim itu namanya Abdul Karim. Langkah mereka terus meluas, kawan-kawan, ke selatan, ke timur, sampai akhirnya Islam tiba di India. Dalam skala besar dipimpin oleh satu nama yang terkenal juga, yaitu Mahmud dari Daulah Ghaznawiyah. Nah, pasukan yang dibawa oleh Mahmud ini, kawan-kawan, bukan pasukan kecil. Ini adalah pasukan dengan kekuatan yang terorganisir. Dan pasukan ini dikenal dengan istilah penting, yaitu ordu, yang artinya pasukan atau barisan tentara. Ini tuh mungkin setara dengan military corps kalau sekarang ya, kawan-kawan. Nah, baik. Tapi sejarah suka menyimpan kejutan, karena dari kata ordu inilah lahir satu kata baru yang kita kenal sampai hari ini, yaitu Urdu. Bahasa yang tumbuh di sekitar barak pasukan, di percampuran Turki, Persia, dan lokal. Jadi ketika kita dengar nanti kata Urdu, sebenarnya kita sedang mendengar gema pasukan Muslim Turki berabad-abad lalu. Dan di titik ini, satu pola mulai kelihatan jelas. Di mana bangsa Turki datang, disitulah Islam bukan cuma bertahan, tapi berkembang, kawan-kawan. Dan semua ini baru permulaannya, kawan-kawan. Karena setelah Daulah Karakanli dan Ghaznawi, akan datang gelombang yang lebih besar lagi, yaitu Seljuk dan akhirnya Utsmani. Nah, baik. Kita lanjutkan dengan satu nama di Daulah Seljuk yang benar-benar mengubah segalanya. Beliau adalah Tugrulbek. Tugrulbek ini bukan sekedar tokoh baru, dia adalah orang yang mengubah arah, karena dari dirinya lah lahir satu kekuatan besar yang bernama Kesultanan Seljuk Raya. Di tahun 1059, kita lompat sedikit nih, kawan-kawan. Saat itu dunia Islam sedang rapuh. Kekhalifahan Abbasiyah masih ada secara simbol, tapi lemah secara militer. Baghdad yang menjadi pusat ilmu dan peradaban dalam kondisi yang penuh dengan ancaman. Dan di tengah situasi ini, Tugrulbek bergerak. Ia memimpin pasukan menuju Baghdad, bukan untuk menjatuhkan khalifah, tapi untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan kekhalifahan Abbasiyah
Yang terjadi setelah itu adalah bukan adegan kekuasaan arogan, justru sebaliknya, sebagai bentuk hormat, Tughrul Bek sendiri yang menuntun kuda khalifah. Bukan bawahannya, bukan perwira, melainkan dirinya sendiri. Sebuah simbol kuat yang menyatakan bahwa seluruh kekuatan militer tunduk pada otoritas agama. Dan hubungan itu bukan cuma simbolik, justru dipererat di tahun 1063 dengan cara Tughrul Bek menikahi putri khalifah. Dan sejak saat itulah sebuah gelar baru lahir, bukan raja, bukan amir biasa, tapi sultan, sebuah gelar untuk penguasa yang memegang kekuasaan duniawi. Sementara khalifah tetap menjadi simbol spiritual umat. Inilah formula baru dunia Islam, bahwa kekhalifahan sebagai pemersatu iman dan sultan sebagai penjaga kekuasaan. Dan bangsa Turki lewat Seljuk berada tepat di tengah sistem ini. Dan sejak saat itu bangsa Turki bukan lagi sekedar pendukung Islam, melainkan mereka menjadi pelindung resmi peradaban Islam, kawan-kawan. Dan dari fondasi inilah akan lahir peristiwa-peristiwa besar berikutnya. Tapi tenang kawan-kawan, ini belum klimaks karena apa yang sudah kita lihat sejauh ini baru pemanasan. Bangsa Turki Islam belum selesai berjalan, belum selesai bergerak, dan belum selesai menulis sejarah. Setelah Seljuk berdiri, setelah Baghdad diamankan, langkah mereka nggak berhenti. Mereka justru menghadap ke satu arah baru, ke satu wilayah yang kelihatannya cuma tanah perbatasan, tapi ternyata bakal mengubah segalanya. Wilayah itu adalah Anatolia, wilayah pertemuan timur dan barat, tanah Romawi Timur, gerbang menuju Eropa. Ini adalah titik strategis global. Siapa yang nguasain Anatolia berarti dia nguasain jalur sejarah. Dan di sanalah nanti bangsa Turki Islam akan diuji. Bukan cuma kekuatan militernya, tapi juga iman, ketahanan, dan visi jangka panjang mereka, kawan-kawan. Dari tanah Anatolia akan lahir nama-nama baru, dinasti-dinasti kecil, perebutan wilayah, dan satu garis takdir yang pelan-pelan mengerucut menuju satu nama besar yang kelak mengguncang dunia. Dan di video selanjutnya, kita akan bahas bagaimana wilayah Anatolia ini dibuka, kawan-kawan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.